Halo Sobat ATRBPN, gimana kalian berada? Di sini kami akan berbincang mengenai best practice dan best practice bersama rekan-rekan kelompok 3, Angkatan 3 dari gelombang 1 Pelatihan Dasar Kementerian ATRBPN tahun 2025. Oke, kami awali dari penayangan video dari best practice dan mungkin teman-teman nanti bisa langsung mulai menanggapi ya. Silakan disimak video berikut ini. Alih fungsikan lahan sempadan sungai menjadi perumahan, Kejaksaan Negeri Lumajang geledah kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten Lumajang. Meski belum ada penetapan tersangka, Kejaksaan memastikan akan mencari dalang pengalih fungsian lahan ini. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lumajang melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BPN di Kelurahan Citro di Wangsan pada 1 Agustus lalu. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dugaan kasus tindak pidana tentang pengalih fungsian lahan sungai di Desa Suberjo, Kecamatan Sukodono. Dari hasil penyelidikan, tim penyidik menemukan lahan sungai seluas 9.600 meter persegi telah berubah menjadi perumahan. Bahkan BPN telah menerbitkan 3 sertifikat hak milik. Dari penggeledahan, tim penyidik menyita 3 bendel peta wilayah di 2 kecamatan, 3 bendel permohonan sertifikat asal tanah, 1 lembar hasil cetak pola ruang ARC Map, dan 3 hasil cetak peta pola ruang RT RW Kabupaten Lumajang. Atas kasus ini, Kejari sudah memeriksa 22 orang saksi namun belum menetapkan tersangka. Rangkaian penyidikan terkait pengalihfungsian sungai yang sekarang sudah berdiri alih-fungsi berupa perumahan. Jadi kaitannya dengan ini ada 3 sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN. Makanya kami tim penyidik sekarang melakukan tindakan upaya paksa terhadap penggeledahan yang sudah. Oke, mungkin dari saya dulu ya untuk menanggapinya. Menurut saya ini jadi pembelajaran serius bagi kita seorang CPNS. Intinya bukan hanya soal hukum, tapi bagaimana ASN di BPN itu mengelola kewenangan dengan profesional. Kemudian ATRBPN sendiri kan punya fungsi besar dalam mengatur pertanahan dan tata ruang. Kalau ASN tidak hati-hati, apalagi pada lahan sempadan sungai, maka kepercayaan publik juga langsung menurun. Jadi buat saya isu ini langsung mengingatkan bahwa integritas seorang ASN itu mutlak dimiliki. Ya setuju ya, kalau bicara dalam kerangka manajemen ASN, sebenarnya kasus ini menunjukkan bahwa kadang ASN masih terjebak pada orientasi output saja. Misalnya, berapa sertifikat berhasil diterbitkan, padahal tugas Kementerian ATR/BPN itu tidak hanya menerbitkan sertifikat, tetapi memastikan tata ruang dijaga, fungsi lingkungan dipelihara, dan tidak ada konflik kepemilikan tanah. Kalau fokus ke angka saja, aspek kualitas dan kepatuhan hukum bisa terabaikan. Ini artinya indikator kinerja ASN juga harus lebih menekankan outcome, bukan sekedar jumlah layanan. Saya juga setuju sih. Terus menambahkan dari sisi manajemen ASN itu ya, kita bisa lihat tuh ada beberapa kelemahan yang ada di kasus ini. Pertama tuh dari sisi kompetensi. Jadi kalau di ASN di daerah tuh nggak semuanya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang itu soal aturan dari tata ruang dan sempadan. Terus yang kedua itu dari integritas. Jadi kalau integritas dari seorang ASN yang masih lemah, akan ada selalu peluang untuk menyalahgunakan kewenangan dari jabatan yang dia emban gitu. Terus yang ketiga itu pengawasan internal. Kalau kawasan internal sendiri, kasus ini tuh menunjukkan bahwa di kantor-kantor daerah itu masih ada mekanisme pengawasan yang memiliki celah-celah yang bisa ditembus. Jadi penting banget nih bagi kita sebagai CPNS untuk menerapkan manajemen ASN yang memperkuat dari sistem meritnya, kemudian memastikan penempatan seseorang itu sesuai dengan kompetensinya dan memberikan pengawasan yang ketat. Yes, sehingga tidak ada celah-celah yang bisa ditembus orang-orang oknum-oknum itu. Nah itu sih yang lain. Kalau aku ingin menambahkan ya dari perspektif Smart ASN, kita sering mendengar ada 4 kompetensi digital seperti digital skill, digital culture, digital safety, dan digital ethic. Nah, kasus Lumajang ini sebenarnya itu menyentuh ya keempat-empatnya. Kalau ASN punya digital skill, mereka bisa membaca data tata ruang dengan lebih baik, tidak mudah salah tafsir, dan juga berani menolak berkas yang bermasalah.
Kalau ada digital culture, budaya kerjanya jadi berbasis data dan transparansi, bukan sekedar kejar target semata. Dengan digital safety, sistem layanan tanah akan lebih aman, setiap tindakan tercatat, sehingga kalau ada dugaan penyimpangan itu bisa dilacak dengan jelas. Dengan digital etik, ada integritas dalam dunia digital, jadi tidak ada manipulasi data atau peta untuk keuntungan tertentu. Jadi kalau keempat aspek Smart ASN itu benar-benar hidup dalam keseharian ASN, kasus semacam ini bisa dicegah. Saya sepakat dengan semua poin yang disampaikan oleh teman-teman semua. Kalau saya lihat dari sini, tugas Kementerian ATR BPN ini itu sangat strategis ya, karena di sini menyelenggarakan urusan pertanahan, tata ruang, dan pendaftaran tanah. Semua ini menyangkut hak ruang dan pendaftaran tanah. Semua itu menyangkut hak dasar masyarakat. Jadi ketika ada kasus seperti di daerah Lumajang, masyarakat bisa langsung meragukan profesionalisme ASN BPN secara keseluruhan. Padahal tidak semua pegawai itu terlibat. Inilah pentingnya manajemen ASN yang kuat. Nah, selain itu, kasus ini juga jadi pengingat untuk kita bahwa ASN BPN bukan hanya birokrat yang mengurus berkas, tapi juga sebagai penjaga tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. Nah, dengan mindset itu, kita sebagai PNS harus siap bekerja dengan nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Kalau kita nanti masuk ke lapangan, prinsip Smart ASN harus benar-benar kita terapkan. Nah, kalau mendengar dari penjelasan Mas Mbak sekalian nih, saya tuh sadar tuh bahwa kita sebagai CPNS harus menyiapkan diri sejak awal. Integritas itu bukan hanya sekedar slogan semata, tapi harus diterapkan di setiap urusan kecil, termasuk halnya saat memverifikasi data. Benar kata Mas Hakim. Satu lagi, jangan lupa pengawasan internal tidak bisa hanya dari atasan, tapi juga dari budaya kerja antar pegawai. Kalau kita saling mengingatkan, itu juga bagian dari membangun digital culture. Menambahkan lagi nih, aku pengen menekankan kalau dalam manajemen ASN itu penting buat kita tuh agar terus meningkatkan kompetensi. Misalnya nih, kalau kita ditempatkan di bagian bidang tata ruang, ya kita tuh harus terus belajar tentang regulasi tata ruang gitu, yang terupdate dan terbaru. Kalau ditempatkan di pelayanan, berarti kita harus paham SOP dan prosedur itu secara detail sehingga tidak salah langkah dalam pelaksanaan. Dan juga di era digital, semua itu harus ditopang oleh keterampilan digital. Jadi bukan sekedar kita tuh hanya bisa menggunakan aplikasi, tapi juga harus berbudaya secara digital, yaitu transparan, aman, dan etis. Kalau tidak, kita bisa tergoda dengan jalan pintas. Dari diskusi kita ini mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya, untuk kasus Lumajang ini memang buruk untuk citra BPN, tapi baik sebagai pembelajaran untuk kita semua, karena di sini kita jadi tahu bahwa Smart ASN dan manajemen ASN itu bukan hanya sekedar konsep, tapi kebutuhan nyata agar Kementerian ATR BPN bisa menjalankan fungsi dengan benar. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Dari yang bad practice ya, sekarang mungkin kita akan mengulik mengenai best practice-nya di kementerian kita. Silakan untuk menampilkan video berikut ini. Ada pelayanan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kabar gembira buat kamu yang sedang mengurus peralihan hak atas tanah. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pengembangan pelayanan pertanahan khususnya untuk peralihan hak secara elektronik. Sebuah inovasi digital yang bikin urusan pertanahan kamu jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lewat layanan baru ini, proses peralihan hak atas tanah bisa dipersingkat hingga 50% dibandingkan dengan sistem layanan peralihan hak sebelumnya. Lalu, apa yang membedakan pelayanan ini dengan pelayanan sebelumnya? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Integrasi dengan KKP. Kini, layanan peralihan hak telah terhubung penuh dengan sistem KKP. Pemohon dan PPAT bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan memantau status layanan langsung secara online. 2. Verifikasi para pihak integrasi dengan Dukcapil. Sistem layanan elektronik sudah terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini memungkinkan pengecekan data kependudukan secara otomatis. Jadi, nggak perlu fotokopi EKTP atau data kependudukan manual.
Semua dicek real time dan valid langsung dari sumbernya. Keren kan? 3. Verifikasi dokumen perpajakan. Kamu juga nggak perlu khawatir soal proses validasi perpajakan kamu. Verifikasi dokumen seperti BPHTB dan PPH juga bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Kamu tidak perlu lagi membawa bukti bayar fisik, karena sistem akan mengecek validitas data pajak secara langsung ke Ditjen Pajak. 4. Pembuatan laporan PPAT mengenai akta yang dibuat. PPAT sebagai mitra Kementerian ATR BPN juga dimudahkan dengan layanan peralihan elektronik ini. Pembuatan dan pelaporan akta bisa langsung dilakukan secara digital, lebih cepat dan efisien oleh PPAT melalui akun mitra. 5. Praktis. Pemohon cukup unggah dokumen persyaratan dari rumah, tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Cukup login ke sistem, unggah dokumen, dan tunggu proses verifikasi dokumenmu dengan memantau di aplikasi Sentuh Tanahku. 6. Sistem elektronik dan modern. Semua proses layanan peralihan elektronik mulai dari permohonan, verifikasi, hingga penerbitan hasil akhir dilakukan secara digital, minim tatap muka, memperkecil resiko pungli, serta mendukung digitalisasi pertanahan nasional di era transformasi digital. Jadi gimana Sob? Layanan peralihan hak elektronik ini adalah langkah besar dalam transformasi digital layanan publik pertanahan. Dengan fitur-fitur yang canggih dan sistem yang sudah terintegrasi, Kementerian ATR BPN berupaya dan berusaha agar masyarakat bisa merasakan pelayanan pertanahan secara cepat, aman, transparan, dan mudah diakses. Jadi, Kementerian ATR BPN ini berupaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pertanahan di era transformasi digital ini. Kementerian ATR BPN meluncurkan layanan peralihan hak elektronik. Melalui layanan ini, proses peralihan hak atas tanah dapat dipersingkat menjadi 50% lebih efisien. Ini sangat relevan dengan konsep manajemen ASN ya menurut saya. Kita sebagai CPNS harus siap adaptasi, tidak hanya memahami SOP, tetapi juga menguasai proses digitalisasi layanan agar bisa mendukung reforma birokrasi. Terus sih itu kalau soal sisi Smart ASN sendiri, layanan itu menunjukkan wujud dari ASN yang cerdas, yaitu mereka memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang efisien, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan pelayanan itu lebih baik lagi. Terus sistem digital kayak gini tuh bisa membuat data itu yang tercatat tuh lebih cepat lagi, terus yang sudah terintegrasi dan mudah diakses sehingga mengurangi adanya potensi untuk kesalahan-kesalahan yang kalau kita lakukan secara manual. Selain itu juga ini tuh memperkuat tugas kementerian dalam menyediakan pelayanan pertanahan yang cepat dan akurat. Dalam video kan sudah dijelaskan kalau layanan ini sudah diterapkan di banyak kantor pertanahan hingga awal Agustus 2025. Total sudah mencapai 161 kantor pertanahan seluruh Indonesia. Itu kan berarti program ini bukan eksperimen di satu lokasi saja kan, tapi sudah di skala nasional, yaitu 161 kantor pertanahan. Jadi kita sebagai CPNS itu harus siap terlibat secara langsung, memahami alur layanan, baik dari PPAT, mengunggah data, sistem memverifikasi, hingga sertifikat itu dikeluarkan secara elektronik. Kalau begitu, dalam manajemen ASN, Kementerian wajib memastikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi ASN dan CPNS terkait layanan elektronik ini. Sedangkan Smart ASN bukan sekedar memakai sistem, tapi juga mengoptimalkannya untuk melayani masyarakat lebih baik. Kita sebagai ASN harus ditingkatkan berarti ya, baik kemampuan digital maupun pemahaman regulasi pertanahan yang digital. Nah, ini sejalan dengan fungsi utama kementerian, yaitu pendaftaran dan pengolahan pertanahan secara profesional dan transparan. Berarti lebih lanjutnya lagi dari infrastruktur dari teknologi informasi dan sistem keamanan data juga harus terus diperkuat ya, agar layanan itu lebih andal dan sesuai untuk prinsip smart governance gitu sih. Antara digitalisasi atau Smart ASN dan penguatan SDM atau manajemen ASN dengan tugas ATR BPN bisa memberikan layanan yang lebih efektif, aman, dan terpercaya. Oke teman-teman, berarti sudah lengkap ya diskusi kita hari ini ya mengenai best practice, kemudian best practice, dan
kita elaborasikan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang sudah kita pelajari di 2 hari kebelakang, di 2 hari ini. Di mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya manajemen ASN itu sangat penting bagi seorang ASN, di mana manajemen ASN yang berbasis integritas, kompetensi, dan akuntabilitas menjadi sebuah kunci untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang telah negara amanahkan kepada kita, serta penerapan Smart ASN juga menguatkan keterampilan digital kita, budaya transparan, keamanan sistem, dan etika dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan, teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Hakim. Terima kasih teman-teman. atas diskusinya. Terima kasih teman-teman semua atas diskusinya.